Ya, dalam video ini akan dijelaskan tentang persamaan diferensial Bessel dan solusi dari persamaan Bessel tersebut. Jika kalian lihat di buku Mary L. Boas, maka kalian akan dapatkan bentuk standar dari suatu persamaan diferensial Bessel bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat Y double aksen plus X Y aksen plus X kuadrat min P kuadrat Y sama dengan 0. Di mana dalam hal ini P itu adalah konstanta yang menyatakan orde dari fungsi Bessel penyelesaiannya. Ya, nanti di akhir kalian akan lihat bahwa P itu adalah suatu orde dari fungsi Bessel penyelesaiannya. Nah, jika kita tengok lebih detail lagi, bahwa pada prinsipnya kita bisa nyatakan persamaan Bessel pada persamaan di atas ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu kita bisa tuliskan juga bentuknya sebagai X Y aksen plus X kuadrat min P kuadrat Y sama dengan 0. Karena pada dasarnya kita tahu bahwa X Y aksen itu kita juga bisa tuliskan dalam X kuadrat Y double aksen plus X Y aksen. Dengan menggunakan turunan parsial yang sudah kalian pelajari saat belajar matematika, di mana di situ U aksen V plus V aksen U. Nanti kalian coba buktikan. Nah, selanjutnya kita sudah mengenal tentang bentuk standar dari suatu persamaan Bessel. Nah, kita punya persamaan diferensial dan selanjutnya bagaimana kita mencari solusi dari persamaan diferensial Bessel tersebut. Pada prinsipnya di sini kita bisa cari solusi dari persamaan Bessel dengan menggunakan suatu metode yang kita sebut sebagai metode Frobenius. Di mana dalam metode Frobenius ini kita gunakan solusinya adalah Y, dan Y ini kita definisikan sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N plus S. Kalau kita coba jabarkan di sini dengan dimulai dari N sama dengan 0, maka akan sama dengan A0X pangkat S plus A1X pangkat S plus 1 plus A2X pangkat S plus 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di persamaan Bessel, kita punya nilai Y aksen. Maka kalau kita cari Y aksen, atau di situ merupakan turunan Y terhadap DX, maka akan sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN, karena diferensialnya pangkatnya turun jadi N plus S, kemudian koefisien X-nya min 1, jadi X pangkat N plus S min 1. Berikutnya kita kalikan Y aksen dengan X, atau X Y aksen. Jadi Y aksen kita kalikan X, maka akan sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN N plus S X pangkat N plus S. Kemudian berikutnya kita cari X Y aksen atau turunan X Y aksen terhadap DX. Maka akan sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian AN karena di sini turunan pertama, N plus S pangkatnya turun juga, N plus S jadi N plus S kuadrat, kemudian X pangkat N plus S min 1. Dan selanjutnya untuk menyelesaikan suku pertama dari persamaan Bessel ini kita kalikan dengan X. Jadi X Y aksen, maka akan sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN N plus S kuadrat X pangkat N plus S. Ya, jadi itu adalah untuk suku yang pertama. Kemudian selanjutnya dari persamaan Bessel ini kita punya suku yang kedua. Kalau kita jabarkan di sini kita punya X kuadrat Y.
Jadi X kuadrat Y itu sama dengan, kita kalikan Y tadi dengan X kuadrat, sehingga kita punya N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N plus S plus 2. Kemudian suku yang ketiga adalah min P kuadrat Y. Jadi min P kuadrat Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi min P kuadrat AN X pangkat N plus S. Oke, jadi kita sudah dapatkan masing-masing persamaan dari setiap suku di persamaan Bessel ini. Nah, kemudian kalau kalian ingat saat kita mencari solusi dari persamaan Lysander, maka stepnya di sini juga sama, ya sama. Jadi kita akan pisahkan mana variabel yang memiliki pangkat yang sama. Jadi di sini misalnya di sini 3 suku, jadi X, Y aksen, kemudian X kuadrat Y, kemudian min P kuadrat Y. Maka di sini yang punya koefisien X pangkat S, yang punya koefisien X pangkat S plus 1, punya koefisien X pangkat S plus 2, dan seterusnya secara umum kita tuliskan di situ X pangkat S plus N. Jadi kalau kita mulai dari suku yang pertama, yaitu X, Y, aksen, apakah mempunyai koefisien X pangkat S? Maka kalau kita lihat bahwa untuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, untuk N sama dengan 0, maka di sini A 0, kemudian 0 plus S sama dengan S, ya. N plus S untuk N sama dengan 0, maka sama dengan S kuadrat. Jadi berarti konstanta yang mengikuti di sini X-nya adalah pangkat N-nya 0 plus S, jadi X pangkat S. Jadi kalau kalian lihat konstanta yang mengikuti X pangkat S itu adalah A0 S kuadrat. Jadi A0 S kuadrat. Kemudian yang kedua adalah X kuadrat Y. X kuadrat Y, kalau kita mulai dari N sama dengan 0, maka X paling rendahnya itu adalah S plus 2. Jadi di sini dia tidak mempunyai konstanta yang mengiringi variabel X pangkat S atau koefisien X pangkat S. Jadi berarti pada X kuadrat Y, X pangkat S-nya di situ 0. Kemudian untuk min P kuadrat Y, untuk min P kuadrat Y, kalau kita lihat jika kita mulai dari N sama dengan 0, maka X-nya adalah pangkat S. Di X pangkat S, dan konstanta yang mengikuti adalah min P kuadrat A0. Jadi min P kuadrat A0. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dengan cara yang sama nanti coba dicek untuk X pangkat S plus 1. Di sini saya sudah tuliskan. Coba dibuktikan juga untuk X pangkat S plus 2. Dan untuk X pangkat S plus N, secara umum nantinya kita bisa tuliskan bahwa untuk suku pertama, konstanta yang mengikuti X pangkat S plus N itu adalah AN S plus N kuadrat, kemudian untuk suku kedua itu adalah AN min 2, dan untuk suku yang ketiga itu adalah min P kuadrat AN. Jadi kalau kita lihat dari persamaan Bessel tadi, kalau kita jumlahkan 3 suku ini, maka akan sama dengan 0. Maka di sini kita coba jumlahkan pada masing-masing X dengan pangkat yang sama. Jadi yang pertama untuk X pangkat S. Untuk X pangkat S, kita tahu bahwa di situ ada A0 S kuadrat ditambah dengan min P kuadrat A0 itu sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan bahwa A0 S kuadrat min P kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga kalau nilai A0-nya tidak sama dengan 0, maka konsekuensinya yang nilainya 0 adalah S kuadrat min P kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan juga bahwa S kuadrat itu sama dengan P kuadrat. Atau kita bisa juga cari nilai S-nya itu sama dengan plus minus P.
Jadi kalau kita lihat dari sini bahwa nilai S itu bisa ada dua kemungkinan, yaitu sama dengan P atau sama dengan negatif P. Kemudian yang kedua untuk X pangkat S plus 1. X pangkat S plus 1 kalau kita jumlahkan ada A1 S plus 1 kuadrat ditambah dengan min P kuadrat A1 sama dengan 0. Jadi kalau kita coba jumlahkan A1 ya. A1 S plus 1 kuadrat min P kuadrat sama dengan 0. Jadi karena kita tahu bahwa yang sama dengan 0 itu adalah S kuadrat min P kuadrat, jadi berarti S plus 1 kuadrat min P kuadrat ini tidak sama dengan 0. Sehingga konsekuensinya adalah A1 yang 0. Jadi A1 sama dengan 0. Nah, nanti coba kalian buktikan bahwa A dengan bilangan ganjil, jadi A dengan N bilangan ganjil, itu nanti juga hasilnya akan sama dengan 0. Jadi berarti nanti A3, A5, A7, dan seterusnya dengan A dengan N sama dengan bilangan ganjil, maka di situ akan sama dengan 0. Ini N ya, N sama dengan bilangan ganjil itu sama dengan 0. Jadi silahkan dibuktikan. Jadi nanti coba dicari untuk X pangkat S plus 2, X pangkat S plus 3, dan seterusnya. Dicoba dibuktikan. Nah, sekarang saya coba langsung ke persamaan umumnya, yaitu untuk X pangkat S plus N. Jadi kalau X pangkat S plus N, maka yang akan saya jumlahkan adalah AN S plus N kuadrat ditambah dengan AN min 2 dikurangi P kuadrat AN sama dengan 0. Atau kita lihat di sini sama-sama punya AN, jadi AN kemudian N plus S atau S plus N ya sama aja ya. N plus S kuadrat min P kuadrat plus AN min 2 sama dengan 0. Atau kalau kita coba jabarkan lagi, di situ kita bisa tuliskan AN itu kan sama dengan, ini kalau ini pindah ruas, jadi min AN min 2 dibagi dengan N plus S kuadrat min P kuadrat. Ya, jadi sampai di sini kita coba gunakan apa yang sudah kita dapat di awal. Jadi kita tahu bahwa nilai S itu bisa ada dua kemungkinan, yaitu sama dengan P atau sama dengan min P. Jadi kalau kita gunakan salah satu kemungkinan di mana nilai S sama dengan P, maka kita bisa gantikan nilai S yang di sini dengan P. Sehingga kalau kita gantikan S dengan P, karena S sama dengan P, maka A N min 2 minus dibagi dengan N plus P kuadrat dikurangi dengan P kuadrat. Sehingga akan sama dengan AN. Jadi AN-nya bisa kita tuliskan juga sama dengan minus AN min 2 dibagi dengan, ini kalau kita jabarkan jadi N kuadrat plus 2 NP. Ya. Atau kita juga bisa buat dalam bentuk yang paling sederhana, itu adalah AN sama dengan min AN min 2 dibagi dengan N plus 2P. Ya. Jadi di sini kita bisa nyatakan bentuk AN. Di mana AN sama dengan min AN min 2 N plus 2P.
Nah, berikutnya, kalau kita coba ganti halaman baru dan tadi kita punya terakhir bahwa AN itu sama dengan min A N min 2 dibagi dengan N plus 2P. N plus 2P. Nah, kita tahu tadi bahwa untuk N bilangan ganjil, tadi kita tahu ini N sama dengan bilangan ganjil itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita cari A1, maka A1 akan sama dengan 0. Demikian juga nanti A3, A5, A7, dan semua A dengan N bilangan ganjil itu akan sama dengan 0. Maka berarti yang bersisa adalah A dengan N sama dengan bilangan genap. Atau berarti nanti karena bilangan genap berarti saya juga bisa tuliskan AN ini menjadi A2N karena selalu genap kan ya, jadi 2N. Jadi A2N sama dengan, jadi N-nya kita ganti jadi 2N sama dengan A2N min 2 dibagi dengan 2N, kemudian 2N juga plus 2P. Atau berarti kita bisa tuliskan juga sama dengan A2N min 2 dibagi dengan 2, 2-nya kita keluarkan, jadi 2N, N plus P. Atau dalam bentuk lain kita juga bisa tuliskan A2N itu sama dengan min A2N min 2 dibagi dengan 2 pangkat 2N, N plus P. Jadi ini bentuk yang kita bisa nyatakan dalam mendapatkan nilai dari A2N. Ya. Nah, kalau kita uraikan dan kita masukkan nilai N yang berbeda, maka kita bisa mulai dari N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, maka A2N dengan N sama dengan 1, sehingga kita bisa dapat berapa A2, dikurangi dengan A2 kali 1 min 2 sama dengan A0, dibagi dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, N-nya adalah 1, kemudian N plus P, jadi 1 plus P. Nah, berikutnya, saya ingin buat persamaan ini dalam bentuk yang lain, yaitu saya ingin nyatakan dalam suatu fungsi gamma. Kalian sudah pelajari hal yang berkaitan dengan fungsi gamma di bab awal saat pembelajaran fisika matematika 3. Nah, fungsi gamma yang sudah kalian pelajari, misalnya jika saya ingin mencari gamma dari 1 plus P, maka gamma 1 plus P itu bisa saya nyatakan sebagai P gamma P. Selanjutnya misalnya kita punya gamma 2 plus P, itu kita bisa nyatakan dengan 1 plus P gamma 1 plus P. Atau misalnya gamma 3 plus P bisa kita nyatakan sebagai 2 plus P gamma 2 plus P. Atau kita tahu bahwa gamma 2 plus P itu sama dengan 2 plus P, 1 plus P, gamma 1 plus P. Jadi kita bisa gunakan hubungan fungsi gamma yang telah kalian pelajari di bab awal Fisika Matematika 3. Nah, kemudian kalau saya ingin gantikan
persamaan ini dalam suatu bentuk fungsi gamma, jadi kalau saya punya di sini 1/1 plus P, jadi kalau kita punya di sini 1 plus P ya, jadi kalau saya nyatakan untuk 1/1 plus P, maka nilainya akan sama dengan gamma 1 plus P dibagi dengan gamma 2 plus P. Jadi kalau 1/1 plus P ini saya gantikan, maka nilainya sama dengan min A0 dibagi dengan 2 pangkat 2 kali 1, tidak usah ditulis, nggak masalah. Kemudian 1/1 plus P itu sama dengan gamma 1 plus P dibagi dengan gamma 2 plus P. Jadi kita bisa nyatakan A2. Kemudian untuk N sama dengan 2, kita bisa gunakan cara yang sama, yaitu 2 kali 2, 4, sama dengan min A2 kali 2 min 2 sama dengan A2 dibagi dengan 2 pangkat 2 kali 2, 2 plus P. Atau sama dengan, jadi kalau kita lihat A2 ini kan sama dengan yang di atas ini. Ya, jadi A2 sama dengan yang di atas, maka kita bisa tuliskan ini min sama min jadi plus, jadi A0, kemudian kita punya di sini adalah gamma 1 plus P dibagi dengan, ini adalah 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3, kemudian ini dari yang ini 2 pangkat 2, kemudian gamma 2 plus P. Nah, selanjutnya kita bisa jabarkan di sini gamma 2 plus, oh ini kurang ya, jadi ini 2 plus P. Saya tulis di sini dulu. Ini adalah 2 plus P, 2 plus P, kemudian gamma 2 plus P. Ya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa 2 plus P, gamma 2 plus P itu sama dengan gamma 3 plus P. Jadi kalau kita tuliskan di sini sama saja dengan A4 itu sama dengan A0 gamma 1 plus P dibagi dengan, nah ini kalau saya coba buat dalam bentuk lain, itu bisa juga saya tuliskan sebagai 2 faktorial dikalikan dengan 2 pangkat 4, kemudian gamma, ini adalah gamma 3 plus P. Ya. Dan selanjutnya nanti untuk N sama dengan 3, kita bisa dapatkan 2 kali 3, maka A6 sama dengan min A4 dibagi dengan 2 pangkat 2 kali 3 dikalikan dengan 3 plus P. Atau di sini juga bisa kita tuliskan sebagai min A4 dibagi dengan, ini bisa saya ubah bentuknya, saya bisa tulis juga menjadi 3 faktorial kali 2, kemudian kali 3 plus P. Nanti dicoba dengan cara yang sama, karena kita tahu A4 seperti ini nilainya, maka nanti nilai A4 kita masukkan dan nanti coba buktikan bahwa A6 itu nilainya adalah sama dengan min A0 gamma 1 plus P dibagi dengan 3 faktorial kali 2 pangkat 6, 4 plus P. Coba buktikan dengan cara yang sama seperti tadi. Ya. Jadi kalau kita coba lihat penjabarannya, pada dasarnya A2N ini juga kita bisa tulis dalam bentuk yang lain. Jadi A2N
itu bisa kita tulis juga secara sederhana, itu sama dengan min 1 pangkat N, kemudian A0, gamma 1 plus P, semuanya ada gamma 1 plus P, dibagi dengan N faktorial, kemudian 2 pangkat, ini 2N, dikalikan dengan gamma N plus 1 plus P. Ya. Jadi secara umum kita juga bisa tuliskan A2N ini dengan hubungan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita kembali lagi pada solusi yang bisa kita dapatkan dari persamaan Bessel. Jadi tadi kita punya solusi dari persamaan Bessel itu, ini kan ya dari metode Frobenius, solusinya adalah ini tadi. Yep. Nah, Y itu sama dengan A0 X pangkat S plus A1 X pangkat S plus 1 plus A2 X pangkat S plus 2 plus dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa A dengan N bilangan ganjil itu sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah untuk A dengan N sama dengan bilangan genap. Jadi kalau kita tuliskan solusi dari persamaan Bessel tadi, itu sama dengan Y sama dengan A0 X pangkat S ditambah dengan A2 X pangkat S plus 2 ditambah A4 X pangkat S plus 4 ditambah A6 X pangkat S plus 6 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dengan menggunakan hasil yang sudah kita dapat tadi, kita bisa tuliskan, karena tadi kita punya bahwa S sama dengan P ya. Jadi pangkat S-nya ini kita bisa ganti dengan P. Jadi nanti kita bisa tuliskan Y-nya atau solusi Y dari persamaan Bessel itu adalah A0 X pangkat P gamma 1 plus P. Nah, kemudian 1 per gamma 1 plus P, itu untuk yang A0 X pangkat S. Jadi kalau kita coba uraikan di sini kan ini kita coret, jadi kita tinggal A0 X pangkat P. Karena S sama dengan P, jadi ini sama aja. Kemudian untuk suku yang kedua, tadi kita punya untuk A2. Nanti kita coba masukkan. Di situ kalau kita jabarkan, itu adalah 1 per gamma 2 plus P, kemudian X per 2 kuadrat. Kita cocokkan nanti dengan hasil A2 yang sudah kita peroleh. Nanti coba dibuktikan. Kemudian ditambah dengan 1 per 2 faktorial gamma 3 plus P X per 2 pangkat 4. Dan ini untuk yang ini. Kemudian untuk yang pangkat 6, itu kita dapatkan min 1/3 faktorial gamma 4 plus P X per 2 pangkat 6. Dan seterusnya ya ini. Ya, jadi kita juga bisa tuliskan dalam bentuk lain. Di situ sama dengan A0, 2 pangkat P, kemudian gamma 1 plus P, X per 2 pangkat P. Ini kan kalau kita bagi, tetap kan ya, 2 pangkat P. Jadi tetap pada intinya tetap X pangkat P. Kita coba tuliskan bentuk lain agar nanti bisa kita tuliskan dalam bentuk sigma yang paling sederhana. Kemudian yang ini adalah tetap 1 per gamma 1 plus P, kemudian min
1 per gamma 2 plus P X per 2 kuadrat ditambah dengan 1 per 2 faktorial gamma 3 plus P. Ini adalah X per 2 pangkat 4 dikurangi 1/3 faktorial gamma 4 plus P X per 2 pangkat 6 dan seterusnya. Oke, kita sudah dapatkan solusi Y-nya. Nah, berikutnya adalah kita coba misalkan nilai A. Kita coba misalkan nilai dari A0 ini. Kita pilih nilai A0. Jadi misalnya selanjutnya saya pilih A0. Jadi selanjutnya dipilih nilai A0. Jika misalnya A0 itu saya misalkan sama dengan 1 per 2 pangkat P gamma 1 plus P. Jadi kalau A0 saya misalkan ini, maka ini kan bisa saling meniadakan ya. Sehingga sisanya X pangkat P, X per 2 pangkat P. Atau dalam bentuk lain bisa juga saya tuliskan, setelah saya misalkan A0 adalah sama dengan 1/2 pangkat P gamma 1 plus P, maka Y bisa saya tuliskan sebagai 1 per gamma 1, kemudian gamma 1 plus P, dan di situ adalah X per 2 pangkat P dikurangi dengan 1 per gamma 2 gamma 2 plus P X per 2 pangkat 2 plus P ditambah dengan 1 per gamma 3 gamma 3 plus P X per 2 pangkat 4 plus P dikurangi 1 per gamma 4 gamma 4 plus P X per 2 pangkat 6 plus P dan seterusnya. Dan seterusnya. Tambah dan seterusnya. Jadi coba dibuktikan. Coba dilihat pelan-pelan. Sampai kita dapatkan solusinya dari persamaan Bessel itu adalah persamaan terakhir yang kita dapatkan ini. Nah, atau di sini kita juga bisa nyatakan dalam suatu bentuk yang lebih sederhana, yaitu bisa kita tulis dalam suatu penjumlahan sigma, di mana sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Kita bisa tuliskan min 1 pangkat N dibagi dengan gamma N plus 1 gamma N plus P plus 1 X per 2 2N plus P. Ya, jadi secara bentuk sederhananya kita bisa sederhanakan dalam penjumlahan sigma solusi dari persamaan Bessel. Nah, perlu kalian ingat bahwa tadi untuk nilai S selain sama dengan P, itu juga kita punya bahwa nilai S itu ada kemungkinan lain yaitu sama dengan min P. Jadi karena ada dua kemungkinan, maka pada dasarnya untuk solusi pertama yang kita peroleh ini kita sebut sebagai solusi dari fungsi Bessel jenis pertama. Nah, jadi solusi dari fungsi Bessel itu kita bisa nyatakan sebagai JPX. Jadi kalau Lysander itu kan kemarin PLX. Kalau fungsi Bessel itu adalah JPX. Jadi nanti kalau kalian pada mata kuliah di semester-semester selanjutnya menemukan suatu variabel seperti ini, JPX itu berarti dia menyatakan solusi dari fungsi Besselnya. Dan di sini adalah fungsi Bessel jenis pertama. Jadi JPX itu sama saja dengan Y yang ini tadi.
sama dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dibagi dengan gamma N plus 1, gamma N plus P plus 1, X per 2 pangkat 2N plus P. Ini yang kita sebut, jadi solusi ini tadi, solusi ini selanjutnya disebut sebagai fungsi Bessel jenis pertama. Ya, jadi kalau ada jenis pertama berarti ada jenis kedua. Nah, sekarang bagaimana jenis kedua? Jadi solusi kedua persamaan Bessel, kalau kita coba bahas selanjutnya solusi kedua dari suatu persamaan Bessel, maka kalau tadi untuk solusi pertama itu kita gunakan S sama dengan P, untuk solusi kedua itu adalah jika S-nya sama dengan min P. Jadi S sama dengan min P. Itu adalah solusi kedua. Jadi kalau tadi untuk solusi pertama itu adalah S sama dengan P, di mana JPX itu sama dengan min 1 pangkat N dibagi dengan gamma N plus 1, gamma N plus P plus 1, X per 2, 2N plus P. Nah, sekarang untuk solusi kedua, seperti yang sudah saya tuliskan, itu adalah S sama dengan min P. Jadi untuk S sama dengan min P, berarti kita cukup gantikan P-nya menjadi min P. Jadi J min P X sama dengan min 1 pangkat N dibagi dengan gamma N plus 1, gamma, jadi N plus P jadi min P. Min P plus 1, kemudian X per 2, 2N min P. Jadi itu untuk solusi keduanya. Jadi S-nya kita ganti dengan min P. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa tunjukkan bahwa solusi pertama persamaan Bessel itu bisa kita nyatakan kesetaraannya dengan solusi kedua. Jadi kalau misalnya di sini caranya adalah kita misalkan kita gunakan suatu koefisien lain atau variabel lain. Jadi di sini N. Kalau misalnya saya punya hubungan bahwa N itu sama dengan M plus P, ini tadi sigma ya. Jangan lupa sigmanya itu dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini juga sigmanya dari 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang kalau N sama dengan M plus P, maka semua N di sini kita akan ganti menjadi M plus P. Jadi berarti di sini J min PX itu sama dengan sigma, kita juga mulai M-nya sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian min 1, N-nya kita ganti semua jadi M plus P. Dibagi dengan gamma N plus 1, gamma, jadi karena N sama dengan M plus P, jadi M plus P min P, sehingga kita tinggal punya di sini M, oh yang ini juga diganti ya, N-nya adalah, oke, saya ganti, jadi ini adalah M plus P plus 1,
kemudian gamma, ini M plus P min P, jadi tinggal M plus 1, kemudian X per 2, jadi 2M plus P, jadi 2M plus 2P min P, sehingga kita punya 2M plus P. Atau berarti di sini kita punya J min PX itu sama dengan, ini kalau kita uraikan, jadi saya punya min 1 pangkat P, misalnya saya keluarkan dari sigma, jadi min 1 pangkat P karena dia tidak punya komponen M. Kemudian min 1 pangkat P, sigma, M sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat P, pangkat P-nya udah keluar, jadi pangkat M dibagi dengan gamma M plus 1, misalnya saya tulis duluan, gamma M plus P plus 1. X per 2 pangkat 2M plus P. Ya, jadi kalau kita lihat ini itu kan sama dengan JPX ini. Ya. Jadi kesetaraannya di sini kita bisa tulis bahwa J min PX itu sama dengan min 1 pangkat P JPX. Jadi misalnya kita punya untuk P sama dengan 1, jadi untuk P sama dengan 1, maka kita bisa cari hubungannya bahwa J min 1X itu sama dengan min 1 pangkat 1, jadi min 1 kan ya. Jadi min J1X. Sedangkan untuk P sama dengan 2, itu adalah J min 2X sama dengan min 1 pangkat 2, jadi plus. Jadi plus J2X. Ya. Dan seterusnya untuk P yang lebih besar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada dua solusi dari persamaan Bessel. Jadi solusi pertama persamaan Bessel dan solusi kedua persamaan Bessel. Nah, di sini saya coba jelaskan secara singkat saja bahwa untuk selanjutnya dikenal suatu definisi yang lain yang kita sebut sebagai fungsi Neumann. Fungsi Neumann. Di sini ada penjelasannya di Boas. Silahkan kalian baca secara detail di buku Boas. Jadi fungsi Neumann ini kita bisa tuliskan sebagai NPX atau sama dengan YPX. Itu sama dengan cos PP JPX min J min PX per sin PP. Ya. Nah, fungsi Neumann ini kita juga bisa tuliskan atau kita bisa definisikan sebagai fungsi Bessel jenis kedua. Jadi fungsi Neumann ini kita sebut atau disebut juga fungsi Bessel jenis kedua. Nah, pada umumnya, suatu solusi umum persamaan Bessel itu merupakan kombinasi linear dari fungsi Bessel jenis pertama dan kedua. Jadi kalau kita lihat untuk fungsi Bessel jenis pertama, ini adalah fungsi Bessel jenis pertama, jadi JPX, dan untuk fungsi Bessel jenis kedua, itu kita nyatakan sebagai fungsi Neumann ini. Jadi kalau kita coba tuliskan solusi umum dari persamaan Bessel,
itu adalah kombinasi dari fungsi Bessel jenis pertama dan juga fungsi Bessel jenis kedua. Sehingga jika kita ingin menyatakan solusi umum persamaan Bessel, kita bisa nyatakan di situ sebagai Y sama dengan A. Jadi fungsi Bessel jenis pertama tadi adalah JPX ditambah dengan konstanta B, misalnya fungsi Bessel jenis keduanya adalah fungsi Newman tadi, yaitu NP. Jadi di sini kita bisa nyatakan solusi umum dari suatu persamaan diferensial Bessel.